A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam kegiatan berpikir, fakultas manusia yang bekerja adalah akal. Manusia menjadi manusia karena akalnya. Dalam hadis dikatakan, hadis memberikan definisi yang menarik tentang akal. Kata hadis, al-aqlu ma ubida bihi rahman. Akal itu yang membuat seseorang menyembah Tuhan, menyembah Rahman. Jadi akal itu akan menuntun kita menjadi hamba Allah. Akal itu akan membimbing kita menjadi ahli ibadah. Itulah akal menurut riwayat. Nah, kemarin kita bicara tentang proses berpikir, yaitu proses memutar, melingkar ya. Dari hal-hal yang tidak kita ketahui kembali kepada yang diketahui, kemudian disesuaikan kategorinya, dan akhirnya diselesaikan masalahnya sehingga sampai ke kesimpulan. Sebagian orang itu tidak bisa seperti itu. Sulit ya menyimpulkan sesuatu itu, apalagi kalau kita tidak memiliki wawasan keilmuan. Nah, bagaimana aktivitas akal itu? Sekarang kita akan bicara tentang atau berdiskusi tentang kinerja akal. Ya. Terkait akal itu kan sebetulnya dia akan cepat menyimpulkan, ya, cepat memberikan keputusan kalau informasinya lengkap. Kalau dia memiliki banyak wawasan. Jadi akal itu butuh pasokan, butuh amunisi. Karena itu belajar itu, membaca itu, berdiskusi itu, berdialog itu, dan kegiatan-kegiatan pembelajaran lain akan membuat akal itu cepat dalam memutuskan, cepat dalam mengeksekusi. Seandainya informasi itu betul-betul lengkap, data itu lengkap dari A sampai Z dan melimpah, maka akal akan mudah berpikir, mudah menyimpulkan, mudah mendebat, misalnya kalau berdebat, mudah berkomunikasi, mudah menyampaikan dengan jelas, clear, runut, sistematis, koheren, efektif. Kalau dia memiliki banyak informasi itu yang paling tinggi kan ilmu. Kalau informasi bisa benar bisa salah. Kalau ilmu itu kan benar. Ilmu itu sesuai dengan kenyataan. Jadi kalau ilmunya melimpah, ilmunya banyak, maka akalnya cepat merespon, cepat menyelesaikan berbagai masalah yang tidak diketahuinya, cepat memberikan solusi. Nah, ini menurut salah seorang penulis logika, menurut saya menarik. Bagaimana aktivitas akal itu? Jadi akal itu kadang-kadang memikirkan konsep. Karena kita berpikirkan dengan bahasa, dengan kata. Jadi ketika akal bertemu dengan konsep, apakah konsep atau mafhum itu diketahui atau tidak diketahui? Ya. Yang pertama, dia akan menciptakan konsep, mengkrit mafhum. Karena akal berpikir, aktif, sering tafakur, sering melakukan meditasi, maka akal bisa menciptakan konsep-konsep, terutama para ilmuwan. Ini butuh satu konsep untuk mewadahi makna-makna yang ditemukan oleh akal. Karena makna yang ditemukan oleh akal itu harus diwadahi oleh konsep.
Setiap orang memiliki konsep yang sederhana, yang lengkap, yang kaya bergantung kepada ilmunya dan pengalamannya. Karena itu setiap ilmu akan memiliki banyak konsep. Ilmu psikologi akan melahirkan konsep-konsep, ilmu matematika juga akan melahirkan konsep-konsep, ilmu agama akan melahirkan konsep-konsep. Konsep itu sebetulnya berasal dari lautan pengalaman, lautan diskusi, lautan penelitian yang kemudian harus dibentuk dalam satu konsep. Misalnya tiba-tiba kita mendengar konsep logaritma, apa itu? Atau misalnya kita menemukan konsep kejujuran, konsep kebangkitan, konsep kesalehan, konsep keselamatan, konsep kesehatan, konsep keberhasilan. Nah, itu setiap bidang ilmu, setiap pandangan hidup manusia akan melahirkan konsep-konsep. Konsep kebahagiaan misalnya. Konsep kebahagiaan menurut kaum materialis tentu berbeda dengan konsep kebahagiaan kaum spiritualis. Ya. Tapi ala kulli hal, manusia atau komunitas menciptakan konsep. Apakah konsep itu komprehensif atau tidak, itu di luar perkara. Sekali lagi bergantung kepada kekayaan mindset dia, kekayaan ilmu dia. Nah, itu aktivitas akal. Pertama, menciptakan konsep. Kedua, dia ingin memahami konsep universal. Karena logika berkaitan dengan universal, bukan dengan partikular, dengan hal-hal yang general. Nah, akal itu kalau menemukan konsep yang universal, dia yang memahaminya, berusaha memahaminya, berusaha mengerti. Banyak konsep-konsep ya. Kalau kita misalnya di fisika, Anda ingin memahami konsep biologi misalnya, ya terpaksa bagaimana caranya, dengan belajar, dengan bertanya, atau dengan berpikir agar kita bisa memahami konsep itu. Ini adalah memang akal seperti itu. Akal itu ingin memahami, ingin mengetahui. Yang kedua, yang ketiga, akal itu mengkategorikan atau membagi-bagi, taksim. Jadi akal juga bisa membagi-bagi. Misalnya ini konsep manusia, ini konsep terkait binatang, ini konsep terkait alam. Misalnya dia membagi konsep kebahagiaan, kebahagiaan spiritualis, kebahagiaan materialis, ya, kebahagiaan kaum agamawan, misalnya kebahagiaan menurut agama, kebahagiaan menurut sekular dan sebagainya. Dia selalu membagi-bagi. Kinerja akal itu membagi-bagi memang. Misalnya ini lebih sempurna, ini kurang sempurna. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Ini lebih holistik, ini misalnya parsial. Jadi kemampuan akal itu membagi-bagi. Ini laki-laki, ini wanita. Ini negara, ini rakyat. Ini dunia, ini akhirat, ini barzah misalnya. Ini kitab suci, ini kitab tidak suci, dan sebagainya. Dia bisa membagi-bagi. Nah, kinerja akal yang lain adalah menganalisa, melakukan tahlil, ya. Kalau dalam bahasa Arab, tahlil atau tazkiyah. Manusia itu dengan akalnya bisa menganalisa. Seandainya ya dimaksimalkan. Ada manusia yang tidak mau menganalisa, tidak mau menjadi pengamat. Ada banyak berita yang kita baca, ada banyak informasi dari TV, dari media sosial, dan sebagainya. Namun tidak semua orang mau menganalisa. Ini mengapa sih terjadi? Ada apa ini? Kenapa? Apa sebabnya? Apa implikasinya? Apa efeknya?
apakah ini informasi ini jadul atau tidak, update atau tidak misalnya. Itu adalah kinerja akal. Yang salah satu yang dianalisa adalah konsep. Dia menganalisa konsep ini. Ini konsep misalnya matematika, apakah konsep biologi, apakah konsep fisika, apakah konsep agama, konsep tafsir, konsep filsafat, dan seterusnya. Manusia suka menganalisa, mentahlil, memecah-mecah. Kemudian manusia juga suka menggabung-gabungkan, akal itu menggabung-gabungkan, menyusun, dalam bahasa Arabnya melakukan tarkib, menggabung-gabungkan konsep ini dengan konsep ini, dia gabungkan, dia komparasikan, dia banding-bandingkan, ya. Bisa saja antara konsep A dengan konsep B memiliki keterkaitan, lalu dia gabungkan, lalu dia susun. Karena pikiran itu bukan hanya bisa memecah-mecah, dia juga bisa menyusun, merangkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.